Bapak insyaallah. Alhamdulillah. Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama tentu kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, membukakan kepada kita berbagai macam pintu kebaikan. Karena Allah itulah khairul fatihin. Siapa Allah? Khairul fatihin, sebaik-baik pembuka. Kita bisa duduk di tempat ini karena hati kita dibuka oleh Allah. Kita bisa melihat sekitar kita, membaca buku yang bermanfaat karena mata kita dibuka oleh Allah. Kita bisa bicara juga karena lisan kita dibuka oleh Allah. Hidung kita pun bisa kita gunakan untuk bernafas karena dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu adalah khairu al-fatihin wa huwal fattah. Dia adalah sebaik-baik yang membuka, dan dia adalah zat yang membuka seluruh pintu kebaikan untuk hambanya, dunia dan akhirat. Yang kedua tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada keluarga besar Pondok Ibnu Umar Kalirejo yang telah berkenan kembali untuk bertemu dengan saya dalam hal ini, dan juga wabil khusus akhuna al-fadil Bapak Kiai Bowo hafizahullahu ta'ala, dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di pengurus yayasan, pengurus pondok yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Umar Kalirejo. Demikian juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada para sesepuh, Masya Allah, dari berbagai lembaga, berbagai yayasan, para sesepuh dari Sendang Agung ya, Masya Allah, Masjid Abu Bakar, kemudian juga para pengurus dari Yayasan Anas bin Malik, dan juga Zauji atau Zaujati tadi itu, atau Jauzi. Jadi Ustadz Bowo rotok kelu Zaujati, Zauji, okay. Dan seluruh lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Fajazakumullahu khairan. Tidak lupa, Masya Allah, kepada anak-anakku santri Pondok Pesantren Ibnu Umar Kalirejo, Lampung Tengah, yang dengan antusias insya Allah mengikuti kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah dilanjut esok hari. Betul begitu anak-anakku? Insya
Allah. Fajazakumullahu khairan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dunia ini manusia itu hanya ada dua. Jenis manusia di dunia ini itu hanya dua. Manusia yang baik sama manusia yang tidak baik. Manusia yang senantiasa menjadi pembuka kebaikan sama manusia yang sukanya membuka pintu keburukan. Ada berapa? Yang baik sama yang buruk. Yang suka membuka pintu kebaikan sama membuka pintu keburukan. Sebagaimana teman juga ada dua. Teman baik sama teman buruk. Jadi secara garis besar orang-orang itu terbagi menjadi dua kelompok. Baik buruk, pembuka kebaikan, pembuka keburukan, aktif dalam kebaikan, aktif dalam keburukan, teman baik, teman buruk. Ustaz, ada jenis ketiga. Apa itu? Orang yang suka ngelamun, enggak buka kebaikan, enggak buka keburukan. Betul? Enggak ada jodoh. Kita katakan ngelamunnya ngelamun apa? Kalau ngelamun mikir iki nanti kajian nanti malam itu siapa saja yang saya undang ya? Baik atau buruk? Baik. Kemudian ngelamun sambil mikir ini setelah kajian enaknya jamaah dikasih snack opo ya? Itu baik atau buruk? Baik. Kalau kemudian mikir ini sebetulnya materinya yang cocok untuk jamaah itu apa ya? Itu ngelamun baik atau buruk? Baik. Berarti orang ngelamun pun bisa ngelamun baik. Kembali kepada kelompok yang pertama. Tapi ada yang ngelamun kembalinya ke kelompok yang kedua. Ingkung bengi akeh jamaah. Kira-kira ada sandal yang bagus enggak ya? Ya, banyak jamaah. Ini kira-kira sandalnya ada yang bagus enggak? Saatnya tuker sandal. Ngelamun lagi. Kira-kira toko apa lagi yang saya buka ya malam ini? Toko kelontong tetangga sudah berhasil. Toko sembako tetangga yang satunya sudah berhasil saya buka jam 2 malam. Alias mikir rencana untuk apa? Mencuri. Itu ngelamun baik atau buruk? Berarti orang ngelamun itu kembalinya ke salah satu dari dua. Ngelamunnya baik atau ngelamun buruk. Jadi tidak lepas dari dua itu. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam muqaddimah, silakan nanti ada hadisnya biar bisa dilihat, halaman 6. Kalau orang sekarang bilang next gitu kan, al-lahik gitu kan bahasa Arabnya. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Sudah kelihatan halaman 6? Di paragraf nomor 2.
Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak? Abu Hurairah namanya siapa? Abda siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Siapa nama? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, dia mengatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin. Suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di sekelompok orang, yakni para sahabat, julusin, yang sedang duduk-duduk. Berarti para sahabat sering duduk-duduk apa enggak? Terkadang mereka duduk-duduk. Tapi duduk-duduknya yang diomongkan baik atau buruk? Para sahabat membicarakan pasti yang baik-baik. Baik, kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Hei para sahabatku, maukah kalian ku beritahu siapa yang terburuk dan siapa yang terbaik dari kalian? Siapa orang paling buruk dari kalian? Siapa orang paling baik dari kalian? Saya tanya panjenengan bapak-bapak, kalau lagi duduk-duduk ngobrol, tiba-tiba datang Syekh Abdul Razak, guru kita semua, kemudian menghadap panjenengan yang lagi duduk-duduk, hei bapak-bapak, mau nggak tak kasih tahu siapa yang paling buruk, siapa yang paling baik? Kira-kira deg-degan apa enggak? Takut atau enggak? Takut. Gegek keconangan eleke. Jangan-jangan ketahuan jeleknya. Maka pertanyaan ini pun membuat sahabat keder. Maka mereka pun diam. Fasakata al-qaum. Sahabat tidak ada yang berani menjawab. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengulangi 3 kali. Sampai pertanyaannya jelas, ala unabbiukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak kalian ku beritahu siapa yang paling buruk dari kalian, siapa yang paling baik? Jelas pertanyaannya? Suaranya juga sudah jelas sekarang? Jelas nggih? Ibu-ibu jelas suaranya? Jelas. Alhamdulillah. Maka akhirnya para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, duhai Kanjeng Nabi, tentu saja kami mau. Akhbirna, beritahukan kepada kami, bi khairina min syarrina. Orang yang paling buruk dan orang yang paling baik. Orang yang paling baik dan orang yang paling buruk di antara kami. Mereka siap. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda. Sebelum kita lanjutkan, berarti di antara orang-orang itu ada berapa macam? 2. Paling baik, paling buruk. Orang baik, orang buruk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah untuk menilai siapa yang baik, siapa yang buruk. Dan kaidah ini kalau sudah kita ketahui, nanti kita bawa pulang.
terus diterapkan ke siapa? Tetangga, suami, istri, anak, atau diri? Diri sendiri. Itu kita terapkan. Apa kaidahnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik orang adalah man yurja khairuhu, yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu syarruhu, dan tidak dikhawatirkan keburukannya. Bisa difahami? Siapa orang yang terbaik? Yang senantiasa diharap-harapkan, ditunggu-tunggu kebaikannya, dan tidak ada yang khawatir keburukannya. Ini satu. Nanti kita bicara contoh. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa syarrukum. Ini jenisnya yang kedua. Sementara orang yang paling buruk dari kalian adalah man la yurja khairuhu, orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruhu, sementara keburukannya tidak bisa sementara dia adalah orang yang tidak bisa, gimana terjemahkannya? Wala yu'manu syarruhu, dan senantiasa dikhawatirkan keburukannya. Orang yang paling buruk adalah apa tadi? Yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan senantiasa dikhawatirkan keburukannya. Adik-adik bisa ngulangi? Siapa orang terbaik? Siapa yang terburuk? Bapak-bapak bisa mengulangi? Siapa di antara bapak-bapak yang bisa mengulangi? Siapa orang yang terbaik? Siapa orang yang terburuk? Monggo, silakan. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Ning kalau bisa bener. Masya Allah. Siapakah orang terbaik menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Masya Allah. Kemudian tidak dikhawatirkan keburukannya. Allahu Akbar. Betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, siapa orang terburuk menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Monggo. Antum. Orang yang senantiasa dikhawatirkan keburukannya dan tidak mengharapkan kebaikannya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dua-duanya benar. Itu definisi orang yang ada di muka bumi ini. Orang yang baik, orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan keburukannya. Entah dia sebagai seorang anak. Berarti anak yang terbaik. Siapakah anak yang terbaik? Seorang anak yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Nek pulang mondok, orang tuane ayem, bukan malah tegang.
Kalau pulang mondok nggak ada kekhawatiran. Kalau anak itu di rumah, bukan anak pondok misalnya. Kalau anak itu di rumah, orang tua ayem, tenang. Karena anak itu berbakti. Diharapkan kebaktiannya. Mudah sekali diperintah. Le, tuh kok keterong ya le. Nggih, simboke. Le, tolong belikan minyak tanah ya le. Ya, bapaknya. Le, tolong ini diantarkan ke tangga ya nak. Siap, ibu. Sendika dawuh. Masya Allah, itu anak. Gini. Nak, belajar dulu nak. Oh nggih ibu. Nak, dalam pak. Kerungu dalam itu pak. Yes. Ya, gimana? Itu anak terbaik. Entah dia kedudukannya sebagai anak, ataupun orang itu kedudukannya sebagai orang tua. Nit. Umi, ada WA. Apa itu? Aduh, dari Abi. Loh kenapa Mi? Wah, kalau Abi di rumah tuh remuk awake. Suka mukul, marah-marah, bentak-bentak. Iya Mi, aku juga dimarahi. Aku pergi belikan belanjaan Umi, pulang dimarahi. Aku ngaji, dimarahi. Ini berarti adalah bapak yang terburuk. Sampai tidak diharapkan kedatangannya. Entah profesinya sebagai bapak. Bapak yang terbaik gimana? Nit. Ada WA Umi. Dari siapa? Ada SMS. Dari Abi nak mau datang. Alamak Abi cuma dari masjid kok Mi. Subhanallah. Sampai pulang dari masjid aja ditunggu-tunggu. Itu manusia terbaik Bapak. Nit. Bi, dari siapa Bi? Umi. Kenapa Bi kok kayak wajahnya tegang sekali begitu? Aduh nak, biasa kalau ada Umi itu Bapak dicereweti terus sih. Sudah ngangsu, sudah nimbake, sudah jemurkan, bantu masak, belanja, ngepel, ngomong anak, golek duit. Wih. Ini berarti tipe istri yang terburuk. Karena tidak merasa aman dari gangguannya. Hati-hati. Entah dia sebagai tetangga. Ada tetangga terbaik, ada tetangga terburuk. Tetangga yang terbaik bagaimana? Saya punya cerita dari seorang ustadz tentang seseorang jamaah. Ya sebut saja dari teman kami, ustadz. Dia punya jamaah. Jamaah ini kalau dia pulang, seluruh tetangganya dapat oleh-oleh. Jenengan nggak usah tanya keluarganya dapat. Dan tetangganya semua dapat. Ini mungkin kalau zaman dulu model tetangga kayak Abdullah bin Mubarak. Sak kampung dihajekke kabeh. Siapa? Abdullah bin Mubarak. Satu kampung dihajikan semua. Walaupun dengan cara yang tidak menyakitkan, tidak nyinggung. Kata beliau, ayo kita nabung, kita kumpulkan biaya semampu kita, kumpulkan kantong, titipkan saya, saatnya terkumpul kita naik haji bareng-bareng. Betul, mereka semangat.
Tetangganya pada ngumpulkan uang, bayar. Dicatat sama Abdullah bin Mubarak, si fulan. Diumumkan, sekarang kita saatnya haji semua. Makan mereka dengan lahap, makan saatnya apa. Mereka pikir dari biaya mereka sendiri. Jadi santai. Begitu selesai haji, uangnya semua dikembalikan ke tetangganya sesuai dengan jumlah yang disetorkan. Kinten-kinten onten mboten sing ngoten niku. Kira-kira ada enggak? Ayo catat. Ustadz kayak Abdullah bin Mubarak. Oh, enggak, beda. Yang penting kan antum sudah termotivasi haji toh. Sudah, itu untuk saya. Subhanallah. Ini sudah Isya, Ustaz? Sudah Isya? Nggih. Silakan untuk muadzin mengumandangkan adzan. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah adzan insyaallah. Tutupan mesin. Bismillah.
Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Sementara orang yang terburuk, saya ulangi, orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan keburukannya. Orang yang terburuk adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya dan justru dikhawatirkan adanya keburukan dari dia. Itu sama saja. Apakah orang itu sebagai anak, apakah dia itu sebagai menantu, ataukah dia sebagai mertua, ataukah dia sebagai suami, ataukah dia sebagai istri, ataukah sebagai tetangga. Tadi sudah kita dengarkan bersama contoh tetangga yang baik. Kalau tetangga itu ada, semua orang mengharapkan kebaikannya setelah Allah Ta'ala. Dek, si Fulan datang. Oh iya, kenapa bang? Biasanya kalau si Fulan datang itu kita kebagian oleh-olehnya. Jadi sudah jadi omongan di kalangan tetangga, omongan baik. Sebaliknya ada tetangga yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kalau si Fulan ini pulang ke kampungnya gempar. Hati-hati. Ayam dirantai sing kenceng. Pintu rumah jangan lupa dicangkol. Lampu luar dinyalakan semua. Sirene dipasang. Alarm-alarm, jebakan-jebakan siagakan. Nyewa satpam. Kenapa? Orang ini kalau pulang bikin ulah di kampungnya, ada saja yang hilang. Bahkan kalau tetangganya sudah kehilangan, dia pun WA di grup, nggak usah dicari pencurinya. Kalian sudah tahu siapa saya. Tapi macam-macam sama saya. Wow, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai orang itu nggak merasa aman. Na'udzubillah min dzalik. Murid yang baik, murid yang tidak baik. Ini murid yang baik. Kalau masuk di kelas, itu gurunya senang, teman-temannya juga senang. Karena kalau diajari itu, Masya Allah, mentenang, nyatet. Kalau ditanya berusaha menjawab, walaupun salah, tapi ada usaha terus. Masya Allah. Saya punya murid, kemampuannya paling di bawah dibandingkan yang lain. Tapi ada satu kelebihan yang saya perhatikan dari beliau. Tidak pernah gaib, tidak pernah absen, masuk terus, gak pernah terlambat, tidak pernah absen, tidak pernah terlambat, gak pernah ngantuk. Selama saya ngajar, saya belum pernah lihat dia ngantuk. Subhanallah. Tapi kalau ditanya, mungkin belum dibukakan oleh Allah. Kalau suruh baca, kesulitan. Tapi kalau ada keburukan di antara santri, dia deketi saya. Ustadz, si Fulan itu kemarin melakukan demikian dan demikian. Wah,
mata-mata saya ini. Subhanallah, ini hakikatan. Sungguh ada santri yang, jadi saya walaupun dia itu kemampuannya pas-pasan, bahkan di bawah pas, itu seneng. Karena kita merasa aman, nih santri macam ini nggak mungkin melanggar. Dan betul, Masya Allah, nggak pernah ada catatan pelanggaran. Subhanallah, hafidhahullah, sampai sekarang masih ada dan masih suka ketemu. Sudah sering bertemu. Saya dulu sampai bilang kepada sebagian asatidzah, saya ingin diberi taufik oleh Allah nanti melihat santri kita ini nantinya gimana. Allah perkenankan, Masya Allah, melihat dia sekarang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya, untuk keluarganya, Masya Allah. Pokoknya kalau sama dia itu nggak khawatir disakiti, insya Allah. Nah, ini termasuk santri yang baik. Santri yang buruk bagaimana? Kalau itu datang, ini kelas heboh, barang-barang santri terancam, sandalnya ustadznya baru, tapi begitu keluar kelas dalam keadaan terpotong, dendam santri. Allah musta'an. Subhanallah. Ini sebagai santri. Guru, wah, guru yang disukai bagaimana? Nah, menurut Anda, guru yang disukai gimana? Yang pengajarannya mudah. Kalau ujian juga mudah, ya kan? Kalau santri membuat kesalahan, mudah memaafkan. Begitu ditegur, langsung cuek apa perhatian? Perhatian. Jadilah guru yang terbaik, jadilah santri yang terbaik, jadilah orang tua yang terbaik, jadilah istri yang terbaik, jadilah pemegang yayasan yang terbaik, jadilah dai yang terbaik, yang ketika Anda duduk memimpin sebuah majelis, orang sudah merasa aman, pasti mulutnya terjaga, tidak akan mengata-ngatai panjenengan. Ketika Anda duduk, maka jamaah semuanya aman, pasti dari mulut Anda tidak akan keluar kata-kata yang mengajak kepada keburukan. Itu namanya guru yang baik. Dan terapkan terus. Dokter yang baik, nek nyuntik ra loro. Loh iya, anak-anak itu kalau ketemu dokter milih-milih kadang. Saya terus terang, saya punya bule, diceritai sama ibu saya. Bule itu kalau nyuntik itu gini, jadi dipegang sepuitnya itu, alat suntiknya, terus dilempar. Jadi kayak melempar sasaran gitu. Ya kalau nggak siap harus yang jenggelek toh ya. Itu yang cerita ibu saya. Ibu saya kan bidan. Nah ini pernah adik. Tapi yo mungkin karena nggak sakit, jadi tetap banyak pasiennya. Dulu zaman bidan boleh nyuntik dulu. Sakit apa? Suntik. Suntik apa obat? Suntik bu bidan, suntik. Sekarang kan ada aturan. Kalau dulu masih boleh. Baik. Apapun profesi Anda, sebagai ustadzkah, gurukah, santrikah, orang tuakah, mertuakah, menantukah, suamikah, anakkah, terbagi menjadi dua. Apa kaidahnya? Itu tadi. Termasuk teman. Coba dibuka halaman 30, 49. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk. 49. Terus 49 ketemu? Sudah?
Ya, ya. Oh, mana itu? Apa itu? 49. Kok hilang? Itu 50. 48. Pelan. Alat elektronik yang baik. Ya wis lah. Nggak ketemu. Masya Allah. Nggak ada yang 49 ya? Betul nonton? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Hilang satu ya. Allah takdirkan saya milih halaman itu, jadi ketahuan kurang. Ada Ustaz? Subhanallah. Ya, intinya bahwa ada hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sambil menunggu barangkali ketemu insyaallah, bahwa Nabi SAW mengatakan teman itu ada tipenya dua. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Teman yang baik itu dipermisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamil misk. Permisalan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Pernah ketemu dengan penjual minyak wangi? Mampir ke tokonya? Silakan mampir ke toko minyak wangi. Yang sekarang itu lagi ngetren apa? Jual bibit parfum dan yang masuk. Apa yang terjadi? Anda minta sampel apapun dikasih. Kalau yang itu baunya gimana? Nah, oh kurang cocok ya. Kalau yang ini baunya gimana? Yang ini 1 cc berapa? Yang ini mas 3.000. Coba. Oh 3.000. Kalau ini subhanallah, antum nggak bayar keluar bau wangi. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, penjual minyak wangi itu imma an yuhdiyaka, kadang memberi kamu gratis. Bahkan nggak mau beli pun dipanggil-panggil. Mas. Sini. Kasih. Itu kalau di Saudi Arabia. Kalau di sini belum kayaknya. Cuma sebatas masuk tanya gratis. Tapi nggak sampai manggil orang lewat. Kalau di Saudi sampai dipanggil kita. Muhammad, Muhammad. Dekat. Nggak beli nggak apa-apa. Cuma ngasih. Nah, teman yang baik itu kayak gitu. Siapapun yang kelewatan oleh orang yang baik, teman yang baik, dia akan bisa merasakan manfaatnya. Mulai pertama kali didoakan. Assalamualaikum. Oh, kok cuma salam? Loh. Doa keselamatan loh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan keselamatan atasmu. Barangkali selamatnya kita jalan dari tempat itu sampai rumah dengan sebab doa dia untuk kita. Salam kepada istri. Selamatnya istri itu barangkali doa kita untuk istri. Salam istri kepada kita, demikian juga. Salam anak kepada orang tua, salam orang tua kepada anak, salam teman kepada temannya, tetangga kepada tetangganya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu kebaikan seperti penjual minyak wangi. Siapa saja ketemu diberi kebaikan. Atau wa imma an tabta'a minhu, atau terjadi jual beli. Kau sedikit korbankan hartamu, dia akan berikan minyak wanginya. Terkadang sama tetangga pun demikian. Genteng bocor. Tetangganya tukang servis genteng. Apa ada tukang servis genteng? Bang, kenapa? Genteng saya bocor, beres. Biasa dia kalau ada kerusakan rumah dimintai tolong, setelah itu dapat apa? Upah. Itu tetangga yang baik. Kalau tetangga yang buruk bagaimana? Bang, genteng bocor, naik sendiri.
Subhanallah. Sudah bentak, nggak mau bantu, ya kan? Nggak ada pertolongan yang diberikan, nggak ada kebaikan yang diberikan. Tapi kalau penjual minyak wangi, seperti tadi, orang yang baik, kau korbankan sesuatu untuknya, dia pun akan membalas kebaikan. Ini kita mendapatkan kebaikan orang itu dengan pengorbanan. Itu adalah baik. Atau imma anta jida min hurihan tayyibah, atau begitu lewat Anda sudah cium bau wanginya. Anda nggak keluarkan biaya, dia nggak memberikan apa-apa pada kita, tapi dia tidak mengganggu kita. Itu sudah tanda kebaikan. Kalau Anda duduk di samping dia, Anda tidak akan terganggu. Kalau Anda berjalan bersama dia, Anda tidak akan terbahayakan. Itu tanda orang yang baik. Sebaliknya, sudah ketemu ya. Tanda orang yang buruk seperti kanafikhil kir, pompa pandai besi. Ini yang kalau di sini ada mboten? Gentong dua gini ya. Kalau dulu kita nyembur api di bawah. Itu hawa panasnya, baunya, belum panasnya itu bisa mengenai kita, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itulah tanda orang yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Demikian juga di halaman yang pertama. Kita kembali kepada inti. Halaman 5, Ustaz. Setelah kita tahu bahwa di dunia ini hanya ada dua pilihan, jadi baik atau jadi buruk, timbul pertanyaan untuk diri kita, mau jadi yang mana? Jadi orang baik atau mau jadi orang buruk? Mau yang mana? Mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk? Orang baik. Semuanya pasti kepingin jadi orang yang baik, kecuali yang dikuasai oleh syaitan. Nah, untuk menjadi orang baik itu ada cara-caranya. Untuk menjadi orang yang baik itu ada upayanya. Yang diistilahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baik itu sebagai mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Untuk menjadi orang yang membuka kunci-kunci kebaikan, ada caranya. Karena orang cuma dua, pembuka kebaikan atau pembuka keburukan. Dalam satu hadis diriwayatkan, nanti insya Allah cara-caranya yang akan kita pelajari esok hari, insya Allah. Bagaimana supaya kita menjadi orang baik, bagaimana kita supaya bisa membuka pintu kebaikan. Sebelum kita masuk hadis, membuka pintu kebaikan untuk siapa? Ini perlu tahu. Siapa yang bisa menjawab? Membuka pintu kebaikan untuk siapa? Jadi kalau kita kembali, pertanyaannya kan kita ingin jadi orang baik. Orang baik itu adalah orang yang membuka pintu kebaikan. Pertanyaan selanjutnya, membuka pintu kebaikan untuk siapa? Diri sendiri, Masya Allah. Siapa lagi? Dan orang lain. Jadi kita ini harus punya cita-cita jadi pembuka pintu kebaikan, entah untuk diri dan juga orang lain. Sama adik-adikku, anak-anakku sekalian, kalian belajar itu adalah supaya menjadi pembuka pintu
kebaikan. Untuk siapa? Untuk diri dan orang lain. Pertanyaan, siapa yang hafal perkataan Imam Ahmad bin Hambal tentang tujuan dan niat mencari ilmu? Ketika Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu, perhatikan adik-adik, Imam Ahmad mengatakan ilmu itu tidak tertandingi oleh apapun. Jadi mencari ilmu adalah amalan yang paling baik. In sahhat niyatuhu, kalau niatnya benar. Pertanyaannya, bagaimana niat yang benar dalam mencari ilmu? Itu jawabannya. Nanti kalau bisa jawab itu, faham. Oh, berarti membuka pintu kebaikan adalah untuk siapa? Diri dan orang lain. Apa kata Imam Ahmad? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Masya Allah. Min aina ya Ustaz? Temanggung. Anta min Temanggung? Temanggung Jawa Wusto, Laisa Sumatera. Ajib. Tafadhal ya Syekhna. Mada qala al-Imam Ahmad? Barakallahu fiik, Masya Allah. Zawwajakallahu bikran. Qul amin. Masya Allah. Kenapa berat mengucapkan amin, Ustaz? Sudah nikah? Asallahu ayyaja'alaka minal muta'addidin. Mubarakin insyaallah. Amin. Enggak usah diterjemahkan ya. Ahlan Ustaz. Masya Allah, betul beliau. Imam Ahmad mengatakan, niat yang benar dalam cari ilmu supaya seorang thalibul ilm mengamalkan sebuah amalan yang paling hebat, itu dua. Menghilangkan kebodohan dari diri, sehingga dia membuka pintu kebaikan untuk diri. Yani yang tadinya nggak bisa wudhu, dengan belajar maka terbukalah pintu kebaikan wudhu untuk dirinya. Bisa dipahami? Yang tadinya nggak bisa baca Quran, terus belajar, akhirnya terbukalah pintu kebaikan baca Quran untuk dirinya. Paham? Yang tadinya nggak tahu puasa sunnah, terus dia belajar, akhirnya hilanglah ketidaktahuan, jadilah dia tahu, oh puasa sunnah itu ini, saya amalkan. Akhirnya terbukalah pintu kebaikan untuk dirinya. Satu, tidak lama kemudian dia pun punya murid, ya kan? Punya murid. Kemudian dia mulai mengajarkan, nah wudhu yang benar itu kayak gini. Muridnya pun mengatakan, oh, terbukalah pintu kebaikan untuk muridnya. Nah, puasa sunnah itu ini. Maka muridnya pun mengatakan apa? Tadi kan oh, sekarang apa? Dia pun muridnya bisa puasa sunnah. Berarti membuka pintu kebaikan untuk muridnya. Terus begitu, maka seorang thalib yang paling mulia berniat untuk menghilangkan kebodohan pada diri dan menghilangkan kebodohan pada orang lain. Artinya
membuka kebaikan pada diri sendiri, membuka kebaikan pada pada orang lain. Dah, sampai sini selesai. Kemudian di dunia ini hanya ada dua orang kembali. Tentu kita ingin menjadi orang yang terbaik, pembuka pintu kebaikan atau pembuka pintu keburukan. Tidak ada yang ketiga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang ada di halaman berapa itu? 5, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim rahimahumallah, dan juga yang lainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan, sesungguhnya di antara manusia, nasan, ada sekelompok orang yang mafatiha lil khair, mereka adalah pembuka-pembuka kebaikan. Contoh membuka kebaikan, waktunya sholat, pintu masjid dibuka, keren, sederhana saja. Ya, waktunya sholat, lampu dinyalakan, itu pembuka kebaikan. Waktunya adzan sholat diadzankan, itu pembuka kebaikan, masya Allah. Waktunya makan santri dimasakkan, pembuka kebaikan. Waktunya nikah dinikahkan, pembuka kebaikan. Karena dari keturunannya akan turun keturunan yang soleh, calon ahli surga. Terus kenapa Anda belum menikah? Wahai antum, sudah nikah? Oh sudah, salah tunjuk saya. Jadi nikah itu pembuka pintu kebaikan, lahirnya keturunan yang soleh dan solihah. Sampai Syekh Abdul Razak, dia mengatakan seharusnya seorang wanita itu berdoa pada Allah di awal pernikahannya supaya kelak lahir dari dirinya keturunan yang soleh dan solihah yang akan dibanggakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak umat ini. Untuk keutamaan nikah banyak sekali. Terus kenapa Anda belum nikah? Masih santri? Dan seterusnya dan seterusnya. Membuka pintu kebaikan. Contoh lagi apa? Membuka pintu kelas untuk pembelajaran kelas. Contoh membuka pintu kebaikan, membuka pendaftaran pondok pesantren. Itu jangan dianggap sepele. Subhanallah. Inna minan nasi nasan, di antara manusia ada sekelompok orang yang mafatih lil khair, dia senantiasa membuka pintu kebaikan. Membuat acara pengajian, menyiapkan tempat untuk kajian, menyiapkan alat-alat untuk kajian. Sang suami menyiapkan kendaraan bonceng istri menuju kajian, itu miftah lil khair. Sang istri menyiapkan segala sesuatu sehingga mereka bisa berangkat dengan tenang, miftah lil khair. Luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi jangan dipandang apa? Sempit, bahwa yang buka pintu kebaikan itu cuma dai, cuma ustadz, cuma kiai, cuma khotib. Nah, banyak. Bolongi kaleng untuk jadi apa? Kota infak. Berarti membuka pintu kebaikan. Sampai hal yang sepele.
buka kaleng untuk dihitung duitnya, asal nggak masuk ke kantongnya sendiri. Itu membuka, subhanallah, banyak pintu kebaikan. Langkah kita menuju masjid itu membuka pintu kebaikan. Untuk siapa? Untuk diri. Minimal kita membuka pintu kebaikan untuk diri. Puasa yang kita lakukan, baca Quran yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, itu membuka pintu kebaikan. Inna minan nasi nasa mafatih lil khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, maghaliqun lisyarr. Maghaliqa lisyarr, penutup keburukan. Mau melirik orang-orang yang kelihatan auratnya, astagfirullah, ini menutup pintu keburukan. Untuk siapa? Diri. Dan ingat, kalau orang itu sudah menutup pintu keburukan untuk diri, dia pun akan bisa menutup pintu keburukan untuk orang lain. Sebaliknya, orang itu kalau membuka pintu keburukan untuk diri, dia akan berusaha membuka keburukan untuk orang lain. Saya ulangi, orang itu kalau sudah membuka pintu keburukan untuk diri, naudzubillah min, dia pasti terdorong untuk membuka pintu keburukan untuk orang lain. Sehingga dikatakan oleh sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Apa kata Utsman bin Affan di halaman 31? Tolong lompat Ustaz. Ketemu Ustaz? 31. Saya ulangi kaidahnya. Orang kalau sudah membuka pintu keburukan untuk diri, dia pasti terdorong untuk membuka keburukan untuk orang lain. Apa kata Utsman? Sudah ketemu? Waddatiz zaniyatu law zanan nisa'u kulluhunna. Seorang pezina wanita, naudzubillah min dzalik, seorang wanita pezina, wadat, mana wadat? Pasti ingin, pasti berharap. Lauzanan nisa'u kulluhun, kalau semua wanita ini jadi pezina. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Orang kalau sudah melakukan keburukan, pasti dia nggak akan ingin sendirian. Pinginnya dia ngajak orang lain. Mohon maaf, contoh, pemuda yang membuka situs-situs yang tidak layak untuk dilihat, akhirnya nafsunya apa? Bergejolak. Akhirnya dia pasti nyari pasangan untuk mengajak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tadinya diri sendiri, kemudian cari pasangan. Kalau sudah dapat pasangan satu, dia berusaha cari pasangan lain. Terus begitu sehingga menyebarlah kepinginnya semuanya berzina sebagaimana dia. Naudzubillah min pencuri. Itu ya berharap kabeh dadi pencuri biar dia aman. Coba kalau dia nyuri sendirian, ketemu orang, siapa kamu? Satpam. Dia berharap kalau bisa satpam ini merasakan hasil curianku, sehingga dia tidak berkutik lagi. Begitu ketemu satpam, beres nih 10%. Koruptor supaya aman bagaimana?
sekelilingnya diciprati hasil korupsinya. Diam ya. Diam ya. Waddati zaniyah. Seorang wanita pezina berharap seluruh wanita berzina. Naudzubillah min dzalik. Dia membuka pintu keburukan pada dirinya sehingga dia pun terdorong untuk menyebarkan keburukan pada orang lain. Kembali ke halaman 5. Maka di antara manusia itu ada tipe orang yang baik. Membuka pintu kebaikan, menutup keburukan. Tapi sebaliknya, inna minan nasi nasan mafatihal syarri maghaliqal khair. Sesungguhnya di kalangan manusia ada sekelompok orang yang dia itu justru kerjaannya membuka keburukan dan menutup kebaikan. Ini yang saya katakan tadi. Kalau sudah membuka pintu keburukan untuk dirinya, dia pasti berusaha untuk menyebarkan keburukan pada orang lain. Seorang pezina yang profesinya betul-betul zina, apakah dia ingin tidak ada yang tahu dia itu berzina? Justru dia menawarkan dirinya untuk dizinai. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya membuka pintu keburukan untuk diri dan terdorong untuk membuka pintu keburukan untuk orang lain. Maka tugas kita jadi pintu kebaikan dan menutup keburukan. Kalau kita tutup keburukan untuk diri, maka keburukan untuk orang lain pun akan tertutup. Begitu seterusnya. Fatuba liman ja'alallahu miftahal lil khair ala yadayhi. Maka sungguh beruntung orang yang telah Allah jadikan pintu kebaikan, kunci kebaikan ada di tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu miftah syarri ala yadayhi. Dan sungguh rugi, celaka orang yang Allah jadikan di tangannya itu kunci keburukan. Maka pilihan kita hanya dua. Jadilah anak yang baik atau anak yang buruk. Imma jadi anak yang baik atau anak yang buruk. Jawabannya jadi anak yang baik. Pilihan kita hanya dua. Jadi suami yang baik atau suami yang buruk. Jawabannya suami yang baik. Jadi istri yang baik atau istri yang buruk. Jawabannya adalah istri yang baik. Jadi mertua yang baik atau mertua yang buruk. Jawabannya adalah mertua yang baik. Jadi menantu yang baik atau yang buruk. Jawabannya adalah menantu yang baik. Begitu seterusnya. Dari murid yang baik, murid yang buruk, murid yang baik. Guru yang baik, guru yang buruk, guru yang baik. Jadi ketua yayasan yang baik atau ketua yayasan yang buruk, ketua yayasan yang baik. Jadi pengurus yayasan yang baik atau pengurus yayasan yang buruk, pengurus yayasan. Dai yang baik atau dai yang buruk, dai yang baik. Tetangga yang baik atau tetangga yang buruk, tetangga yang baik. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pembuka pintu kebaikan dan penutup keburukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada waktu sedikit, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada. Alhamdulillah, ini yang saya harapkan. Karena pertanyaan itu kadang menyusahkan Ustaz. Kalau menyusahkan berarti keburukan bagi. Tidak ada, Ustaz. Begitu ya, cukup ya, insyaallah kita sholat. Nah, kemudian panitia sudah menyiapkan snack belum, Ustaz? Tidak ada, Ustaz. Baik. Mungkin insyaallah udara yang ada bisa dihirup insyaallah sebagai ganti. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengikuti besok, insyaallah kita ada rincian. Kaifa takunu miftahan lil khair. Supaya kita jadi kunci kebaikan. Apa saja yang harus kita ketahui? Ini perkara-perkara apa saja yang harus kita ketahui, yang harus kita usahakan supaya kita menjadi pintu pembuka kebaikan. Insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan esok hari sampai siang sekitar 16 poin.
16 poin. Kalau 1 poin 16, 1 poin 1 jam, berarti butuh 16 jam. Dalam makan siang, kalau begitu ya disediakan berarti ya. Mungkin Yayasan Abu Bakar menyediakan makan siang, kemudian yang Zauji menyediakan makan pagi, kemudian yang Anas bin Malik wedan kopi, masuk ini namanya kerjasama. Kalau setengah jam saja butuh waktu 8 jam. Berarti dari jam 8 pagi sampai 4 sore. Tapi kita korting saja. Ya paling 1 poin berapa menit. Ya, kemudian setelah itu kita tutup sehingga mudah-mudahan zuhur kita bisa selesaikan 16 poin tersebut bahkan sebelum zuhur insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, berikan taufiknya. Silahkan yang ingin menghadiri ya. Tentu santri-santri ya dan bapak-bapak sekalian, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.